Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang sudah ma'rifat haram bagi dirinya sholat. Maksudnya itu bukan berarti bapak ibu tidak sholat. Nah, itu maksudnya bapak ibu tetap sholat, tetap beribadah. Namun yang sholat dan beribadah itu bukanlah diri bapak ibu. Kalaulah diri bapak ibu yang merasa diri bapak ibu yang sholat, disitulah letaknya haram bagi diri bapak ibu itu sholat. Inilah makna yang disampaikan Allah. Fawailul lil musallin, nerakawilah bagi orang yang merasa dirinya yang sholat. Jadi tetap kita sholat, tetap kita beribadah. Namun sholat dan beribadah itu bukanlah nyatanya keakuan diri kita, akan tetapi nyatanya keakuan diri Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Pada kali ini kita mencoba mereaksi video yang mana video itu telah kita tampilkan di awal tadi. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini ada sebuah pernyataan dari Ustadz Iswandi. Beliau mengatakan orang yang telah sampai taraf ma'rifat bahwa salat bagi dirinya itu adalah haram. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini tentunya menimbulkan pertanyaan bagi kita. Apa yang jadi pertanyaan ketika beliau mengatakan di sini adalah haram, maka tentunya ini bersangkut paut dengan ranahnya fikih. Kalau haram, tentunya ini bersangkut paut dengan ranahnya fikih. Bagaimana cara beliau ini beristidlal? Bagaimana cara beliau ini beristinbat hukum sehingga menjatuhkan hukumnya adalah haram? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada orang yang sholat kemudian mengaku bahwasanya dirinya sholat, maka itulah sholat yang haram katanya. Kalau di dalam sholat, tentunya ini adalah bentuk wujud penyembahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyembah dan ada yang disembah. Kalau mengatakan wujud dirinya adalah Allah, terus siapa yang mau disembah? Bukankah di dalam sholat itu ada yang menyembah dan ada yang disembah? Adanya antara hubungan hamba dengan Tuhannya. Kalau seperti itu berarti Tuhan menyembah Tuhan. Seperti itu ya paling yang dimaksudnya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi ini tentunya bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali itu adalah untuk beribadah kepadaku. Jadi salat itu adalah bentuk perwujudan ibadah seorang hamba kepada Allah. Kalau dikatakan ada orang ahli makrifat, ada ahli makrifat yang masih mengaku bahwa dirinya adalah yang salat, ini sah-sah saja. Kenapa? Karena dia itu adalah masih seorang hamba. Ya, kalau mengatakan yang sholat itu adalah menghilangkan keakuan, jadi adalah Allah, berarti Allah menyembah Allah. Jadi yang Tuhan yang mana? Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada tafsir yang disampaikan oleh Ustadz Iswandi tadi bahwasanya surah Al-Ma'un ayat 4 itu fawailul lil musallin, kata beliau, ada celakalah orang yang sholat yang mana mereka yang mengaku dirinya yang sholat. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya hal ini bukan seperti itu maksudnya. Kalau kita lihat asbabun nuzul yang disampaikan oleh Waba Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir juz 30 halaman 423, di sana beliau mengambil ucapan dari Ibnu Munzir, dari Ibnu Abbas, bahwasanya maksud ayat ini adalah, tentunya kita rujuk dulu asbabun nuzulnya. Menurut beliau asbabun nuzulnya adalah nazalat fil munafiqina yura'udal mu'minina bisolatim idha hadaru wa yatrakunaha idha gabu. Ya, orang-orang munafik kalau melihat ada di sana orang-orang mukmin, mereka itu salat dengan baik-baik. Ketika orang mukmin tidak ada lagi di tempat, maka mereka itu meninggalkan salat.
Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fawailul musallin di sini maksudnya adalah tabiat dan tipikal orang-orang munafik. Kalau ada orang mukmin, mereka ikut pula salat. Tetapi kalau nggak ada lagi orang mukmin di sana, mereka meninggalkan salat. Ini maksud dari ayat ini. Kemudian kalau kita lihat lagi apa yang disampaikan oleh Syekh Ali As-Sabuni di dalam Safwatut Tafsir juz 3 halaman 583, beliau mengatakan bahwasanya orang munafik adalah mereka yang memang sengaja lalai dalam solatnya, mengakhirkan waktunya dan menganggap remeh solat tersebut. Ini yang dimaksud oleh Syekh Ali As-Sabuni. Kemudian juga menurut Ibnu Abbas bahwasanya mereka orang-orang munafik itu kalau solat tidak mengharapkan pahala sedikit pun dari Allah, dan mereka tidak ada merasa cemas meninggalkan solat, dan memang mereka tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Beginilah maksudnya. Inilah yang dimaksud dengan ayat fawailil musallin. Bukan maksudnya adalah orang yang meninggalkan, orang yang celakalah orang yang meninggalkan salat yang mana mereka itu merasa dirinya salat. Tidak seperti itu maksudnya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun ini adalah tafsir. Kita tidak boleh menafsirkan ayat dengan serampangan. Boleh seseorang menafsirkan Al-Qur'an apabila dia telah mencapai derajatnya, apabila telah memenuhi syarat-syarat seorang mufassir, maka boleh dia menafsirkan Al-Quran. Tapi kalau hanya orang awam seperti kita ini, tidak boleh menafsirkan Al-Quran, karena ini adalah kalamullah. Kalamullah tidak sembarangan orang menafsirkannya. Berdosa besar bagi mereka yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya, dengan hanya mengandalkan akalnya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man qara'a fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang menafsirkan Al-Quran serampangan, hanya berlandaskan logika saja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, silakanlah ambil tempat duduknya di dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Jadi berisiko tinggi orang yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya, hanya dengan mengandalkan logika semata. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.